Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama untuk saling sharing terkait dengan apa yang harus kita lakukan sebagai muslim, berkontribusi pada Indonesia maju di tahun 2045 dan tentunya bagaimana kita menunjukkan bahwa muslim ini adalah umat yang terbaik gitu. Di awal mungkin saya akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan data-data bagaimana populasi muslim di dunia ini, kemudian bagaimana daya saing negara muslim di dunia ini, kemudian bagaimana Indonesia ini sangat menjanjikan. Nanti saya ceritakan sedikit terkait dengan kompleksitas ekonomi dan transformasi ekonomi yang perlu kita lakukan, hubungannya dengan kita sebagai muslim di Indonesia ini. Di awal mungkin saya perlu buka dengan kajian Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi highlight di sini adalah kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kemudian hadis riwayat Muslim menyampaikan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Tentu kuat ini perlu ada ekstensifikasi terkait sama definisi. Tidak hanya terkait dengan iman, namun juga mencakup kekuatan fisik, finansial, ekonomi, politik, dan seterusnya. Kalau kita melihat hasil dari kajian dari Pew Research Center dari Washington, terlihat bahwa population untuk muslim itu tumbuh kurang lebih sekitar 73% antara tahun 2010 sampai tahun 2050. Jauh lebih tinggi dibandingkan penganut agama yang lain. Kalau kita lihat juga terkait dengan jumlahnya nanti di tahun 2050, Pew Research Center mengatakan bahwa 2,76 miliar manusia itu akan beragama Islam, sedangkan yang Kristen kurang lebih sekitar 2,92 miliar. 2,76 ini luar biasa besar, hampir 10 kali lipat dari kondisi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini penduduknya. Untuk negara-negara agama-agama yang lain relatif lebih kecil. Misalnya Hindu kurang lebih sekitar 1,38, kemudian Yahudi hanya 20 juta tahun 2050, 20 juta muslim. Kalau kita melihat juga median umur dari muslim tahun 2010 sampai tahun 2050, kita akan menjadi yang paling muda, 23 tahun mediannya. Nah, umur yang sangat muda ini tentu sangat menjanjikan dari sisi produktivitas maupun kreativitas gitu, dibandingkan umat-umat agama yang lain gitu. Dan ini bisa menjadi modal dasar bagaimana kita itu akan menjadi umat yang terbaik dibandingkan umat-umat agama yang lain. Kalau kita fokus pada Indonesia, menurut CIA tahun 2021 Indonesia punya muslim kurang lebih sekitar 87,2%, kurang lebih sekitar 243 juta muslim di Indonesia. Saya membayangkan kalau 243 juta ini spending tiap hari, pengeluarannya itu kurang lebih sekitar 10.000 gitu. Kita bisa bayangkan sudah berapa gitu, dalam sehari. Gitu. Itulah kekuatan muslim, kekuatan muslim dari sisi ekonomi. Gitu. Nah, kenapa saya selalu ngomong tentang secara ekonomi ya, karena memang latar belakang saya sebagai guru di bidang manajemen strategi, khususnya di bidang ekonomi gitu. Nah, Bapak Ibu,
para jamaah yang saya hormati, ketika kita ngomong tentang berapa banyak Muslim yang ada di dunia ini tahun ini maupun 2050 menurut Pew Research Center, maupun bagaimana median age yang kita miliki, gitu. Semua data-data yang menjanjikan tadi tentu tidak akan berpengaruh pada kita sepanjang kita tidak punya kreativitas sama inovasi, gitu. Nah, kemarin saya coba ngecek dari World Competitiveness Report dari IMD, dari Swiss, kita bisa melihat bahwa 8 negara yang memiliki populasi besar dari sisi pemeluk agama Islam, melihat dari ranking competitiveness-nya ini, daya saingnya tidak begitu menggembirakan. Contoh misalnya, IMD melaporkan bahwa Indonesia ini rankingnya 44. India, penduduk muslimnya kurang lebih sekitar 197,33 juta, nomor 37. Turki hanya 82,88 juta, penduduk muslimnya punya ranking atau peringkat dari sisi World Competitiveness Ranking nomor 52, jauh sekali. Bagaimana dengan Global Innovativeness Index dari World Intellectual Property Organization? Sama. Negara yang memiliki populasi besar dari sisi muslim, rankingnya tidak begitu menggembirakan. Indonesia nomor 87, Pakistan 99, India 46, Bangladesh 116, Nigeria 118, Mesir 96,99, Iran 60, Turki 41. Kembali lagi, kita masih di ranking atau peringkat yang tidak begitu menggembirakan dari sisi inovasi. Padahal katanya Paul Shirley, gitu, kalau kita ingin menjadi bangsa yang kuat, tentu kita harus punya kegiatan-kegiatan yang punya nilai tambah tinggi. Apa itu? Kreativitas, inovasi. Ketika produk kita itu dimanfaatkan oleh banyak manusia di seluruh dunia ini, khairun nas anfa'uhum linnas, maka inilah yang sebenarnya akan menjadi kemanfaatan kita yang ada di bumi ini, gitu. Nah, tentu kalau kita melihat dari sejarah, gitu, sebenarnya apa sih kontribusi atau inovasi yang dihasilkan oleh Muslim di dunia ini? Pada zaman sebelumnya, ya, kita tentu sudah paham terkait dengan Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, gitu, Fatimah Al-Fikri, Ibnu Hataim, Al-Astrolabi, dan seterusnya. Banyak, tapi itu selalu didengung-dengungkan tanpa kita merefleksi apa yang sudah kita kontribusikan pada 100 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir. Ada beberapa yang mungkin kalau kita melihat dari list pemenang Nobel, list pemenang Nobel dari seluruh dunia yang beragama Muslim. Saat ini kurang lebih sekitar ada 7 pemenang Nobel, padahal yang diberikan lebih dari 200. Kita bisa melihat dari situ kontribusi yang paling banyak pemenang Nobelnya itu adalah pemenang Nobel perdamaian, bukan dari sisi keilmuan. Alhamdulillah kita ketika pandemi COVID-19 punya wakil dua. Ini yang diliput oleh New York Times. Beliau bekerja di Pfizer menemukan vaksin COVID-19. Namanya Dr. Ugur Sahin dan Dr. Uzlim Tureci. Kalau ngelihat namanya pasti dari Turki ini. Ini ada 2 dan yang lain-lain tentu banyak, gitu. Tapi balik lagi, ketika kontribusi inovasi kita itu bisa diakui dari sisi Nobel atau medal prize yang ada di masing-masing bidang ilmu, tentu akan semakin bagus. Dan semoga kedua beliaunya ini akan mendapatkan apresiasi yang sama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Juga ada hadis riwayat Al-Baihaqi yang mengatakan bahwa innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Nah, kalau kita melihat juga, saya coba lengkapi dari
Global Competitiveness Index dari World Economic Forum, kembali lagi posisi negara-negara muslim punya peringkat yang tidak begitu menggembirakan dari daya saingnya ini. Indonesia nomor 50 turun, 2014 itu pernah 35, turun 50, Pakistan 110, India 68, Bangladesh 105, Nigeria 116, Mesir 93, Iran 99, Turki 61. Siapa yang nomor 1? Singapura, Jepang, Swedia, Swiss, ya, semacam itu. Non-muslim. Dominasinya non-muslim. Nah, bagaimana dengan Indonesia, Bapak Ibu? Tadi sudah saya sampaikan kita punya 87,2% penduduk yang muslim. Banyak proyeksi yang luar biasa dikeluarkan oleh Nikkei, dikeluarkan oleh PricewaterhouseCoopers, dikeluarkan oleh McKinsey dan lain-lain, atau World Bank sendiri, gitu, bahwa kita akan mempunyai kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia tahun 2050. Pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkannya? Gitu. Tentu semua analisis, misalnya yang dilakukan oleh Forbes itu selalu mengacu pada berapa banyak populasi yang punya umur di bawah 40 tahun. Sensus penduduk tahun 2020, penduduk kita itu di bawah 40 tahun, 65%. Alhamdulillah, 65%. Ini benar-benar sumber daya yang luar biasa. Kalau kita lihat juga buku dari Richard Sharma, mengatakan bahwa ada 10 kunci sukses sebuah negara akan menjadi negara maju. Salah satunya populasi. Ketika populasinya itu muda, lebih mudah untuk melakukan kreativitas inovasi, sehingga nilai tambah ekonomi yang dihasilkan itu akan semakin tinggi. Kita bisa melihat negara-negara yang sedang aging, ya, sedang menua, Jepang terutama. Dalam 20 tahun terakhir ekonominya sudah mulai melandai. Disusul Korea. Korea sekarang sedang naik, tapi bentar lagi juga akan melandai. Cina banyak analisis dalam 2-3 bulan terakhir, fertilitas yang mereka punya, kelahiran bayi juga sangat berkurang. Jadi bisa kita bayangkan 20-30 tahun lagi mereka akan pasti melandai menjadi populasi yang menua. Bagaimana dengan Indonesia? Kita akan cukup bagus sampai tahun 2030. Nah inilah, kalau kita melihat juga siapa yang paling besar punya penduduk muda ini? Muslim. Kalau Muslim tidak berubah, tentu apa yang diproyeksikan oleh McKinsey, Forbes, atau PricewaterhouseCoopers tidak akan bisa tercapai. Ada yang cukup menarik, Bapak Ibu, saya berikan gambaran aja, apa yang berbeda ketika kita itu berinovasi, punya nilai tambah tinggi dibandingkan tidak. Tahun 2001, Cina punya pendapatan per kapita $1.000. Cina, 2001. 2021, tahun kemarin, mereka punya GDP per kapita 12.556. Besar sekali. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tahun 2003 baru keluar di atas $1.000. Tahun 2021 baru 4.291. Kita perlu bekerja lebih keras 3 kali lipat, 4 kali lipat agar bisa menyamai apa yang sudah dicapai oleh Cina. Tapi kalau misalnya masih seperti yang sekarang, saya rasa kita akan butuh 62 tahun untuk mencapai 12.000 tadi. 62 tahun kemudian yang lain sudah naik, kita masih seperti sekarang. Itu yang dimaksud dengan middle income trap. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya bersempatan bersama pimpinan Sekolah Pascasarjana UNER berkunjung ke Turki. Turki itu pernah di atas 17.000 tahun 2013. Sekarang turun. Ketika kami ke sana 7.800. Turun. Itu yang dimaksud dengan middle income trap. Karena tidak ada inovasi yang dihasilkan oleh Turki yang bisa diadopsi dan dikonsumsi oleh penduduk seluruh dunia. Sehingga mereka tidak punya nilai tambah yang sebagaimana yang diharapkan. Kalau kita melihat juga, Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan refleksi, gitu, dalam 20 tahun terakhir ini, kondisi perekonomian Indonesia ini tidak terlalu kompleks ya, bahasanya. Kalau bahasanya Alberto Schwarzman dari Harvard itu mengatakan begini, semakin kompleks perekonomian sebuah negara, maka semakin inovatiflah kondisi sebuah negara tersebut. Ketika semakin inovatif, tentu pertumbuhan ekonominya akan semakin naik.
Bagaimana dengan Indonesia? Dalam 20 tahun terakhir ini, kita tidak pernah naik dari angka 60-an. Tahun 2059, tahun 2020, 67, tambah turun. Cina, dari 39 tahun 2000, sekarang sudah 16. Rankingnya itu. Dengan kata lain, dalam 20 tahun terakhir mereka selalu catch up dengan beragam inovasi, ekonominya semakin mahal. Mahal itu produk yang dihasilkan. Kalau dulu mungkin terkait dengan HP gitu, kita selalu melihat Jepang, Ericsson Swedia gitu, atau Amerika pastinya gitu. Bagaimana dengan sekarang? Huawei, Oppo, dan lain-lain semuanya berasal dari Cina. Mi dan lain-lain. Mobil juga begitu gitu. Mungkin saat ini mobil yang kita kendarai masih banyak dari Jepang. Tapi diproyeksi tahun 2030 mobil-mobil yang diproduksi sebagian besar mobil listriknya berasal dari Cina. Ada nggak kontribusi dari pemikir Islam? Inilah yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan dalam pengajian pada siang hari ini. Bukan pengajian ya, sharing aja. Bahwa kita kalau ingin menjadi kontributor, kita ingin menjadi kaum yang kuat, tentu kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Kalau saya menggunakan analogi begini, Bapak Ibu bisa ngecek, saya ceritakan dari sisi Cina aja. Cina, tahun 1995, mereka mengeluarkan Project 211. Tahun 2021 akan ada 100 perguruan tinggi yang akan masuk jajaran top dunia, Cina, 95. Tahun 2003, mereka menunjukkan ranking dunia untuk universitas. Sebelumnya nggak ada. Baru diikuti oleh ranking-ranking yang dikeluarkan oleh QS, Times Higher Education juga dari London, dan seterusnya. Kalau kita melihat, hanya dalam waktu 20 tahun terakhir, perguruan tinggi mereka sudah merangsek luar biasa. Nomor 1 di Asia, Tsinghua. Bukan NUS lagi, Tsinghua. Kemudian ada Peking University, dan seterusnya. Ketika mereka nomor 1, hasil penelitiannya itu sudah luar biasa. Hasil penelitiannya yang terkait dengan artificial intelligence, baterai mobil listrik, dan lain-lain, dihasilkan dalam 20 tahun terakhir, dijadikan paten, kemudian dijual lah ke kita. Dalam bentuk HP, mobil listrik, medical devices, kemudian nano, termasuk vaksin, Sinovac kemarin. Karena mereka sudah meneliti mulai tahun 2009, mRNA itu. Modified RNA. Nah, tentu ini menjadi kenapa saya ceritakan Cina, meskipun ada yang mengatakan hadisnya ini lemah, dhaif, tapi menurut saya juga cukup menarik untuk kita bayangkan gitu. Utlubul ilma walau fisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina gitu. Mereka cukup luar biasa, dalam 20 tahun terakhir 1,1 miliar penduduk miskin terangkat sudah. Sekarang sudah di middle income sama high income class. Nah, katanya Profesor Lee, ada 2 syarat tadi bagaimana kita bisa menjadi negara maju. Yang pertama adalah pendidikan tinggi harus berkualitas. Yang kedua, innovation capabilities. Kita punya kapabilitas berinovasi. Ngomong perguruan tinggi, kalau kita ngecek juga bagaimana postur pendidikan tinggi di Indonesia saat ini, 40% itu untuk pendidikan, guru. Kalau kita cek lagi itu guru agama, bagus untuk SD, SMP, SMA. Tapi khusus SMA atau pendidikan tinggi akan jauh lebih bagus kalau kita arahkan ke STEM, Science, Technological, Engineering, Medicine. Karena di sanalah inovasi yang benar-benar inovasi akan terjadi. Itu yang menjadi program utama dari Barack Obama tahun 2010, bagaimana mereka merasa ketinggalan dari Cina pada tahun 2010. Bahwa mereka ketinggalan, banyak orang Amerika, anak Amerika nggak mau sekolah di STEM. Padahal yang dari Cina berebutan untuk masuk di STEM. Setelah lulus dari STEM di Ivy League, Harvard, MIT, Stanford, Wharton, dan lain-lain, mereka kerjanya di Silicon Valley. Begitu mereka sudah tahu bagaimana cara running startup dan lain-lain, mereka pindahlah ke Beijing, mereka pindahlah ke Shanghai, dan itulah yang terjadi sekarang. Jadi inovasi ini tidak hanya dalam terjadi 5 tahun terakhir, tapi sudah didesain 20 tahun atau 30 tahun sebelumnya. Sehingga Cina bisa seperti yang sekarang. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita
khususnya yang mayoritas sebagai Muslim 87,2%. Tentu di momen saat ini yang bisa saya sampaikan, bisa saya tawarkan adalah mari kita meningkatkan awareness ini. Kalau kita ingin menjadi kaum yang kuat dari sisi ibadah, insya Allah kita sangat kuat dari baik yang madho maupun yang ghairu madho. Yang perlu kita lakukan juga bagaimana kita berkontribusi kemanfaatan kita itu pada dunia. Harun nas anfa'uhum linnas. Lewat apa? Inovasi-inovasi yang bisa digunakan oleh negara-negara lain. Sehingga secara nggak langsung nanti kita tidak malu lagi. Ranking dari competitiveness index atau innovation index kita itu selalu di atas rata-rata. Kenapa ini penting bagi Indonesia? Karena kita adalah menjadi barometer, tolok ukur. Penduduk muslim terbanyak saat ini itu di Indonesia. Kalau Indonesia muslimnya itu ya masih tidak begitu kompetitif, ya bagaimana kita dianggap sebagai kaum yang kuat. Wong kita sendiri juga memposisikan diri sebagai kaum yang masih menjadi follower gitu. Kembali lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat 110. Kemudian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai penutup dari kajian siang hari ini. Tentu kita berkewajiban sebagai muslim untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat yang terbaik. Kita sebagai warga negara bangsa Indonesia gitu, tentu punya kewajiban bagaimana kita berkontribusi meningkatkan kompleksitas ekonomi kita dengan memberikan inovasi atau nilai tambah dari barang-barang yang kita hasilkan. Ranking Indonesia yang 59 sampai 67 tadi, karena apa? Dalam 20 tahun terakhir kita masih tetap mengandalkan batu bara, gas, minyak sawit untuk ekspor. Tidak ada penambahan. Minyak sawit tadi begitu dijual dalam bentuk parfum isi 200 ml gitu. Dengan merek Chanel No. 5 gitu ya, misalnya. Harganya 8 juta. Itulah yang dimaksud dengan inovasi, itulah yang dimaksud dengan nilai tambah. Nah, kita punya sejarah yang luar biasa. Warisan inovasi ilmuwan muslim ini perlu dilanjutkan. Tidak hanya disampaikan di khutbah, kita pernah seperti itu, kita pernah seperti ini gitu. Bagaimana dengan sekarang? Apa yang bisa kita kontribusikan? Minimal awareness ini kita bisa sharingkan, kita bisa sampaikan, diseminasikan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita bahwa masih banyak tugas bagi kita sebagai umat Islam, sebagai muslim yang nantinya akan menjadi nomor 2 terbesar dari sisi pemeluk agama untuk meningkatkan inovasi dan tentunya nilai tambah. Ketika ngomong nilai tambah, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan balik lagi, Indonesia sebagai role model punya peran besar, barometer bagi muslim-muslim yang lain di negara-negara lain. Kalau kita nggak bangkit, siapa lagi? Kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita umat yang terbaik, siapa lagi? Mari kita tutup kajian siang ini dengan berdoa menutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.